Ikhwatu iman rahimakumullah, banyak keberkahan bulan Ramadan yang bisa kita peroleh. Meskipun di tengah pandemi virus COVID-19, kita tetap bersukacita tentunya menyambut bulan Ramadan. Bulan yang dipercaya sebagai bulan yang suci dan penuh berkah bagi umat Islam. Umat Islam berharap dengan datangnya bulan Ramadan ini menjadi berkah dan doa supaya wabah virus corona ini segera berakhir. Kita juga harus bermuhasabah. Mudah-mudahan kita bisa lolos dari ujian ini sehingga meningkatkan derajat kita sebagai orang yang beriman. Kondisi jiwa dan raga sudah kita siapkan sebaik mungkin. Kita sambut dengan keceriaan karena berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Setiap amalan dan ibadah dalam bulan suci ini akan dilipat gandakan pahalanya. Di seluruh waktu Ramadan terdapat rahmat. Seluruhnya merupakan ampunan dari Allah dan seluruhnya terdapat kesempatan bagi setiap mukmin untuk terbebas dari api neraka. Nah, keberkahan Ramadan ini bisa kita peroleh dengan upaya untuk melaksanakan amalan dan ibadah semua yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, berkah atau barokah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Keberkahan yaitu keberuntungan, kebahagiaan. Berkah artinya memiliki banyak kebaikan dan bersifat terus-menerus, kebaikan yang bertambah terus. Bagaimana kita memaknai arti berkah? Berkah atau barokah adalah kondisi yang diinginkan oleh hampir semua hamba yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita. Karenanya orang akan mendapat limpahan kebaikan dalam hidup kita. Barokah itu bukanlah serba cukup, bukanlah serba melimpah, akan tetapi barokah itu ialah bertambahnya ketaatan kalian kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik berlimpah atau sebaliknya. Barokah itu al-barokatu tuzidukum fit ta'ah. Barokah itu harus menambah taatmu kepada Allah. Hidup yang barokah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit itu justru barokah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya menambah taat kepada Allah. Barokah itu tak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi taatnya dahsyat, layaknya Mus'ab bin Umair dan sahabat Rasulullah. Tanah yang barokah itu bukan karena selalu subur dan panoramanya atau pemandangannya indah. Karena tanah yang tandus seperti Makkah punya keutamaan di hadapan Allah yang tiada tara, tiada bandingannya. Hingga semua hari ini khususnya kaum muslimin ingin ke Mekah padahal tandus. Makanan yang barokah itu bukan yang komposisinya gizinya lengkap, tapi bagaimana makanan itu mampu mendorong orang yang memakannya menjadi lebih taat setelah makan. Ilmu yang barokah itu bukan yang banyak riwayat dan catatan kakinya, akan tetapi yang barokah ialah yang mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah. Penghasilan yang barokah juga bukan gaji yang besar dan melimpah, tapi sejauh mana ia menjadi jalan bagi yang lainnya, dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan tersebut untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga anak-anak dan keluarga yang barokah bukanlah saat kecil mereka lucu, imut, atau setelah dewasa mereka sukses bergerak dan mempunyai pekerjaan dan jabatan hebat saja. Tetapi bisa juga anak yang barokah itu ialah seharusnya ia senantiasa taat kepada Robnya, dan kelak di antara mereka ada yang lebih soleh dan tak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang harus kita maknai daripada barokah. Hadirin iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Banyak sekali keberkahan
Yang pertama misalnya Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai keberkahan bagi kita. Kalau kita tidak memiliki petunjuk, maka kita akan liar, tidak terkendali hidup kita. Kemudian Ramadan juga dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka melalui amalan kita, amalan-amalan yang baik, dan berusaha untuk tidak melaksanakan yang tidak baik. Ini adalah keberkahan Al-Quran. Yang ketiga, Ramadan juga merupakan waktu turunnya atau malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ini malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, terletak pada malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini kan malam 1000 bulan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kalau kita hitung berdasarkan tahun, itu kurang lebih 83 tahun lebih. Bayangkan satu malam, kalau kita melaksanakan kebaikan, kebajikan, kemudian beribadah, lalu diterima oleh Allah dan diberikan Lailatul Qadar, maka seperti kita melaksanakan kebaikan yang terus menerus selama 83 tahun. Masya Allah. Bulan Ramadan juga adalah merupakan bulan pengampunan dosa. Jadi dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa di antara masa itu selama dosa besar dijauhi dalam hadis riwayat Muslim. Atau man shoma Ramadana atau man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih atau saum Ramadan itu dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga yang selanjutnya, yang keenam, kita akan dilipatkan dengan pahala kita pada bulan Ramadan. Apapun yang kita lakukan, baik itu infak, sedekah, saumnya dan lain-lain. Yang ketujuh, keberkahan bulan Ramadan itu ketika kita berdoa, maka di bulan Ramadan adalah saatul ijabah, waktu yang akan dijabah oleh Allah untuk berdoa kapanpun, tapi terutama ketika menjelang berbuka. Sesuai dengan sabda Rasulullah, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil, as-shaimu hatta yuftiru, orang yang saum hingga berbuka, wa da'watul madlum, dan doa yang terdolimi. Inilah keberkahan Ramadan. Semua ingin berkah, ingin dapat barokah dari Allah. Banyak sekali orang yang memiliki harta, rumah yang besar, istri yang cantik, suami yang tampan, serta ilmu yang tinggi, tapi tidak mengangkat derajat pemiliknya, malah menghinakannya. Bukan kebahagiaan yang diperoleh, melainkan masalah dan malapetaka. Apa sebabnya? Sebenarnya penyebabnya sederhana sekali, bahwa semua yang ia miliki tidak berkah. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya memiliki sesuatu, tapi harus kita upayakan keberkahan atas segala sesuatu yang kita miliki. Demikian banyak keberkahan dan barokah yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan. Kita laksanakan saum, sholat wajib, sholat sunat, tarawih, banyak bersedekah, tilawah Al-Quran, peduli terhadap sesama. Kita buat keberkahan dari semua langkah dan perbuatan serta perkataan kita di bulan Ramadan kali ini, sehingga kita benar-benar mendapatkan barokah, yaitu mendapatkan kebaikan yang bertambah terus-menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala aktivitas kita hari ini dan seterusnya mendapatkan barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.